Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, bicara seputar salawat di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Ahzab ayat ke-56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, mereka bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Ketika sebagian para ulama bicara tentang keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bahwa di antara keistimewaan Nabi Adam adalah para malaikat sujud kepada Adam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kepada Adam. Maksudnya di sini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ada juga yang mengatakan bahwa sujudnya para malaikat kepada Adam itu bukan kepada jasadnya, tetapi kepada ruhnya. Karena yang mulia pada jasad manusia itu bukan jasadnya, tetapi ruhnya. Ada juga yang berpendapat sujudnya malaikat itu kepada Adam seolah-olah menjadikan kiblat bagi para malaikat, seperti kita sujud mengarah ke Ka'bah, karena kita jadikan kiblat, bukan menyembah Ka'bah. Terlepas daripada takwil para ulama, apa maksud sujudnya para malaikat kepada Adam? Yang jelas bukan sujud ibadah. Sehingga sebagian ulama mengatakan, lihat bagaimana Adam dimuliakan dengan sujudnya para malaikat. Tapi tidak ada malaikat yang sujud kepada Nabi. Malaikat sujud kepada Adam, tapi tidak sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Adam lebih mulia dibandingkan Rasul? Kita katakan tidak. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia dibandingkan Adam. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada Nabi. Secara bahasa, antum yang belajar bahasa Arab, sujudnya para malaikat kepada Adam itu cuma satu kali, makanya menggunakan fi'lul madi. Fi'il madi, fasajadu, bukan fayasjudu, tetapi fasajadu. Artinya, sujudnya sudah lampau dan hanya dilakukan satu kali. Tetapi salawatnya Allah kepada Nabi dan juga para malaikatnya kepada Nabi SAW adalah senantiasa terus menerus. Makanya menggunakan fi'lul mudari. Yusalluna, solla yusolli, menggunakan fi'il mudari. Dan fi'il mudari itu diantara faedahnya adalah al-istimrar, terus menerus. Jadi bukan sekali saja bersolawat, tetapi terus menerus bersolawat. Dan solawat lebih afdal, lebih mulia dibandingkan sujud. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, lalu apa yang dimaksud solawatnya Allah kepada Rasul dan solawatnya malaikat kepada Rasulullah SAW? Adapun solawatnya Allah kepada Nabi SAW, maksudnya adalah pujian Allah kepada Rasul di atas makhluk-makhluknya yang ada di atas langit sana. Di hadapan para malaikat, Allah memuji Nabi SAW. Adapun salawatnya para malaikat kepada Nabi SAW adalah ad-du'a bil barakah. Para malaikat mendoakan Rasul dengan keberkahan dan juga istighfar, memintakan ampun akan dosa-dosanya. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita bahas sedikit tentang faidah salawat. Yang pertama, di antara faidah salawat atau keutamaan salawat adalah kalau antum bersalawat mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka kata ulama, annaha imtithalun li amrillahi azza wa jal. Ketika kita bersalawat itu, hakikatnya kita sedang menunaikan tugas kita karena menjalankan perintah Allah azza wa jal. Sama ketika antum sholat tadi. Kenapa antum sholat? Ya, karena menjalankan perintah. Kemudian antum puasa Ramadan. Kenapa antum puasa Ramadan? Ya, karena menjalankan perintah. Sama halnya juga dengan salawat.
Jadi, ketika kita bersolawat itu, hakikatnya kita sedang menjalankan perintah Allah, dan itu semulia-mulia perbuatan. Ketika seseorang itu melaksanakan perintah, dan itu diisyaratkan di dalam surah Al-Ahzab yang tadi saya baca, di mana Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu, ini fi'lul amr. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Artinya Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab supaya kita bersolawat kepada Rasul. Jadi, ketika kita bersolawat, hakikatnya kita sedang menjalankan perintah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa solawat kepada Nabi SAW bisa mengangkat derajat. Di mana? Di surga. Dan menghapuskan dosa-dosa dan juga keburukan. Dan berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka imbalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan 3 imbalan. 1 ibadah, 3 imbalan. Yang pertama, dengan sebab solawatnya kita kepada Nabi SAW, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Dan solawatnya Allah, saya katakan tadi, adalah pujian Allah kepada kita di hadapan makhluknya yang ada di langit sana. Bayangkan teman-teman, antum jadi selebritis langit. Allah memuja-muja antum di langit sana 10 kali di hadapan para malaikatnya. Hanya gara-gara 1 solawat kepada Rasul menyebabkan Allah memuji kita 10 kali. Kemudian juga yang kedua, dan akan dihapuskan darinya 10 kesalahan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Rasul kemudian katakan, wa rafi'at lahu asyru darajat, dan akan diangkat 10 tingkatan. Luar biasa. Salawat 1 kali saja sudah sedemikian rupa pahalanya. Antum kalau saya puji saja sudah pasti senang. Atau antum dipuji orang besar, senang. Gimana kalau yang memuji kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kita akan bangga harusnya. Jadi kalau antum ingin dipuji-puji oleh Allah di hadapan makhluknya di sana, maka perbanyaklah solawat. Dan inilah maksudnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak solawat itu bisa mengobati kebingungan. Bisa mengobati kebingungan. Orang kan banyak masalah setiap harinya ikhwan. Orang itu pasti akan ditimpa musibah setiap harinya. Masalah ini, masalah itu, macam-macam masalah. Kadang-kadang hidup kita ini kayak orang bingung. Maka di sini dengan cara bersolawat, maka pusing kita, bingung kita, itu akan hilang. Dan itu berdasarkan hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW ketika dia berkata kepada Nabi SAW. Jadi Ubay radhiyallahu anhu, Ubay ini seorang sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW dan direkomendasikan diambil Qur'annya. Ubay ibn Ka'ab ini seorang sahabat dari 4 sahabat yang direkomendasikan Rasul, ambillah Al-Quran dari 4 orang, dan salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab. Bahkan namanya pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membahas tentang asbab nuzul surah Al-Bayyinah. Nabi memanggil Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, Ya Ubay, Allah menyebut namamu dan Allah memerintahkan aku untuk membacakan surah Al-Bayyinah. Ubay enggak percaya dan mengatakan, Asammanillah, namaku disebut-sebut Allah wahai Rasul. Kata Rasul, ya, fabaka. Ubay pun menangis, gak nyangka nama dia disebut-sebut Allah. Abu Bakar saja gak disebut, Umar gak disebut, dia pula malah disebut. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Wahai Rasulullah, aku sering membawa salawat untuk dirimu. Lalu seberapa banyak aku bersalawat untuk dirimu? Rasul SAW kemudian menjawab, terserah engkau. Maka Ubay mengatakan, bagaimana kalau 1/4? Rasul mengatakan, terserah, jika kau tambah itu lebih baik. Kemudian kata Ubay, bagaimana kalau 1/2? Kata Rasul, terserah, jika kau tambah itu lebih baik. Kata Ubay, bagaimana kalau 1/3? Kata Rasul, terserah, jika kau tambah itu lebih baik. Kemudian kata Ubay, bagaimana kalau seandainya 2/3? Kata Rasul, terserah, kalau kau tambah itu lebih baik. Kemudian Ubay mengatakan kembali, bagaimana kalau seandainya seluruh doaku, aku baca sholawat? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu engkau dicukupkan dari dukamu dan dosa-dosamu akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahidnya di sini, idzan tukfaham. Kalau begitu dukamu, pusingmu, bingungmu akan dicukupkan Allah.
artinya akan dihilangkan. Coba saja kalau antum banyak masalah, atau ada masalah yang antum tidak bisa keluar dari situ, kayak kiamat seakan-akan kita rasa dunia ini, karena mungkin masalahnya sangat-sangat berat. Coba ikhwan, kita perbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Sholawat saja, pagi, siang, sore, insya Allah masalahnya akan diurai. Tetapi kita harus yakin dengan hadis ini. Kita nggak yakin itu karena nggak diamalkan masalahnya. Kemudian yang nomor 4, bahwa sholawat kepada Nabi SAW annaha dalla ala mahabbatihi SAW. Jadi dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW menunjukkan bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Ingat, kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Kata Imam Ghazali, siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut sesuatu yang dicintainya. Pasti itu. Kalau kita suka sesuatu, pasti akan disebut-sebut. Lah orang yang cinta kepada Nabi SAW, maka dia akan menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Seperti misalnya kita mencintai istri kita, maka kita akan cenderung menyebut-nyebut namanya. Maka kalau seseorang itu cinta dengan Nabi SAW, dalam kaidah Imam Ghazali, siapa yang mencintai sesuatu, maka perbanyak menyebutnya. Maka seseorang yang memperbanyak sholawat kepada Rasul, itu tanda dia cinta kepada Nabi SAW. Sebab orang yang cinta itu kan senang, dan orang yang senang itu pasti akan menyebut-nyebut orang yang disenanginya. Makanya kisah Lailah Majnun, si Majnun ini kalau datang malam hari, dia senang dan menyebut-nyebut pacarnya. Kenapa? Karena malam itu dalam bahasa Arabnya Lailun, dan Lailun itu nama pacarnya si Majnun. Jadi kalau datang malam hari senang dia, karena pacarnya di malam hari itu ada. Tetapi kalau di siang hari dia nggak suka, karena bahasa Arab siang itu naharun, bukan nama pacarnya. Makanya dia Majnun. Lah orang yang cinta dengan Nabi SAW harusnya seperti itu, banyak-banyak menyebut-nyebut namanya. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa seseorang itu tidak dikatakan beriman. La yu'minu ahadukum, kata Rasul, bahwa aku harus lebih kalian cintai dibandingkan anak kalian, dibandingkan orang tua kalian, bahkan dibandingkan seluruh manusia yang Anda cintai. Rasul harus lebih dicintai. Kalau antum lebih banyak menyebut nama istri, harusnya nama Rasul lebih banyak lagi disebut. Ini maksudnya. Karena Rasul harus lebih dicintai dibandingkan pasangan kita. Ini yang keempat. Yang kelima, annaha sababun linaili syafa'atihi, bahwa memperbanyak salawat itu sebab seseorang akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, man shalla alaihi ashron, barang siapa yang bersalawat kepada Rasul 10 kali di pagi hari, 10 kali di petang hari, maka dia sudah berhak mendapatkan syafaat Nabi. Dalam hadis yang lain, man qala Allahumma salli ala Muhammadin, barang siapa yang mengucapkan, ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan tempatkanlah dia di tempat yang terdekat di sisimu pada hari kiamat. Kemudian apa kata Rasul? Wajabat lahu syafa'ati, maka dia wajib mendapatkan syafaat dariku. Dan ingat ikhwan, di akhirat itu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kita cuman ada 2. Pertama syafaat, yang kedua rahmat. Ketika syafaat sudah tidak ada lagi, maka yang tersisa adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat karena sudah habis syafaatnya. Dia tidak mendapatkan syafaat sementara dia masih di dalam neraka. Akhirnya Allah selamatkan dia dari neraka bukan karena syafaat, tetapi karena Arhamur Rahimin, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu sangat penting sekali di akhirat. Lah salah satu mendapatkan syafaat adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat, aktsaruhum salatan alaih, orang yang paling banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW. Dan ini berdasarkan hadis aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling berhak dan dekat denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang memperbanyak sholawat di dunia. Kemudian yang selanjutnya,
Memperbanyak sholawat adalah sebab seseorang itu akan mampu menyeberangi titian Shiratal Mustaqim. Dalam hadis yang panjang, kata Nabi SAW, aku melihat orang yang sedang melewati titian itu, terkadang dia jatuh, terkadang terbangun, jatuh lagi, terbangun lagi. Tiba-tiba datang sholawatnya. Ketika di dunia banyak-banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi, nanti sholawat itu akan datang pada hari kiamat dan akan mendirikan kita ketika kita jatuh. Dia akan memapah kita dan akan menyelamatkan kita dari titian Shiratal Mustaqim. Fa'anqadathu. Sholawat itu akan menyelamatkan kita dan akan menolong kita dari titian Shiratal Mustaqim. Subhanallah, luar biasa. Ingat ikhwan, 3 tempat orang itu tidak akan bicara pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang itu sibuk masing-masing, tidak mungkin ingat orang lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW berada di pangkuan pahanya, lalu kemudian tertidur, Aisyah menatap wajah Nabi. Ketika ditatapnya, tiba-tiba Aisyah menangis. Tetesan air matanya menetes persis di pipi Nabi. Sontak Nabi pun terbangun, duduk di tatapnya Aisyah, kemudian mengatakan, "Ya Aisyah, kenapa kau menangis dan apa itu air mata yang kau lelehkan dari pipimu?" Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, tadhkartu yaumal qiyamah." Rasul, ketika aku melihat wajahmu, aku teringat hari kiamat. "Hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah?" Masih ingatkah engkau wahai Rasul, ketika kelak pada hari kiamat dengan istrimu, dengan keluargamu, ataukah engkau sudah lupa dengan kami semuanya? Maka Nabi SAW mengatakan, adapun di 3 tempat orang tidak mungkin ingat siapapun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, 1. Di tempat penyeberangan atau titian Shiratal Mustaqim. Orang tidak akan ingat siapapun, yang diingatnya bagaimana caranya dia bisa menyeberang dari situ. Yang kedua, ketika lembaran diterbangkan, orang tidak akan ingat siapapun sampai dia mampu mengambil catatannya dengan tangan kanannya dan tidak dengan tangan kirinya. Kemudian yang ketiga, Aindal Mawazil, saat di tempat penimbangan amal, orang tidak akan ingat siapapun sampai betul-betul kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukannya. Artinya bahwa ketika seseorang tidak ingat apapun saat menyeberang titian Shiratal Mustaqim, berarti kondisi menyeberang itu sangat-sangat menakutkan karena fokus dia nggak ingat siapapun. Makanya Nabi SAW ketika menyeberang titian itu, beliau berdiri di ujung titian. Setiap ada umatnya yang lewat, dia mengatakan, "Rabbi salim, salim." Ya Rob, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia. Karena hari itu tidak ada yang berbicara kecuali Nabi. Nah, salah satu yang bisa menetapkan perjalanan kita di titian itu adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi, inilah beberapa kejadian besar di balik memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam taat, cinta yang dalam kepada Nabi, dan keberkahan karena telah memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.